Beliau itu bermimpi pergi ke kota Mekah bersama 1.400 sahabat. Ketika Rasulullah sudah terbangun dari tidurnya, beliau itu bercerita kepada seluruh sahabatnya, dan semua sahabat Rasulullah sanggup untuk mengikuti atau ikut bersama Rasulullah ke kota Mekah guna untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi semuanya berpakaian ihram. Cuma ada beberapa sahabat, Bapak Ibu, yang tidak mau ikut bersama Rasulullah. Mengapa? Karena mereka pikir kita kalau ke kota Mekah itu sama saja kita mati konyol. Sebab pada masa itu antara kaum muslimin dan kaum musyrikin itu masih terjadi ketegangan, bermusuhan. Dan itu masih hangat-hangatnya. Jadi para sahabat yang sebagian tidak ikut bersama Rasulullah karena mereka pikir kita akan mati konyol. Masa mau ke kota Mekah tidak membawa alat perang, tidak membawa baju perang, sementara di sana adalah musuh kita. Artinya apa? Orang ini lupa bahwasanya yang mengajak adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang 1.400 kurang lebih ikut bersama Rasulullah cuma membawa satu baju perang dan satu pedang buat jaga-jaga. Itu pun dikantongin dalam kantong onta. Dan Rasulullah membawa banyak sekali hadyu, yaitu unta yang memang sudah disediakan oleh Rasulullah untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika sudah sampai di kota Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sebagian sahabat yang mengetahui tentang alur jalan di kota Mekah ini, tolong tunjukkan saya, kata Rasulullah, kepada jalan yang belum pernah orang lalui atau jarang orang lalui. Akhirnya ditunjukkanlah melalui Hudaybiyah itu. Dan dulu Bapak Ibu, di Hudaybiyah itu batasan tanah haram itu ditancepin bendera, ya, dikasih bendera. Kalau sudah masuk bendera, berarti itu sudah masuk kawasan tanah haram. Jadi sampai Hudaybiyah, Rasulullah kurang 10 meter mau melewati bendera itu, untanya beliau tiba-tiba berhenti. Untanya langsung. Kencing unta, Pak. Diminum. Langsung, Pak. Namanya Sinta ya, kamu ya? Ada susunya kan?
المحبة علي ولكم أنتم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, siang hari ini jamaah Nur Al-Fatah PT Happy Prima kita ajak mampir sejenak ke kandang onta. Kita melihat dari dekat, dari seluruh jamaah ada 9 bis, kita ajak mampir. Inilah onta yang termasuk istimewa adalah Rukabul Anbiya, binatang para nabi dan rasul. Adalah Allah sudah muliakan unta dengan sesuatu yang indah. Salah satunya adalah susu unta. Susu unta ini diyakini oleh masyarakat Arab bisa melunturkan berbagai macam penyakit, menambah stamina. Rasanya nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting jangan kencing ya. Satu botol langsung habis. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, ada kesempatan ini ada Pak Dosen Ajis. Ya, ayo silahkan memberikan komentar pesan-pesan. Ayo bersama Bu Dosen, ayo dampingi. Nanti daripada digondol onta Pak Ajis. Ya, alhamdulillah tahun ini bisa berangkat atas rekomendasi mertua. Ternyata memang benar setelah saya ngikuti bahwa travel yang dimiliki oleh Pak Haji Faik luar biasa. Rekomendasi untuk kita jadikan travel langganan, Pak. Moga-moga kalau ke depan bisa dapat luar biasa. Ditambah ada kiai yang saya kagumi dan saya gemari, ada Kiai Baudin Al-Hafid. Tenang tapi menghanyutkan. Perjalanannya asik jadinya, tidak melelahkan tapi menyenangkan. Matur suwun. Alhamdulillah perjalanan Nur Al-Fatah dari awal sampai mau kepulangan diberi kelancaran, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah bukan karena kelincaan dari panitia, dan semua adalah fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan fadl berikan selalu istiqomah terus sampai akhir, bisa berjalan terus, manfaat terus, bertambah jamaahnya yang berkah, semakin tahun semakin maju, semakin banyak jamaahnya yang berkah. Amin Allahumma amin. كيفما حبكم كيفما أهواكم. Itu Mega, ayo. Ini kamu di sini. Umrah bersama HPW yang dipimpin Haji Faik. Alhamdulillah nikmat barokah. Amin. Semoga ke depan bisa melayani calon-calon Allah yang lebih baik lagi dan banyak pelayanannya. Alhamdulillah diberkahi Allah. Ayo. Silakan. Dengan menyebut namamu, Komentar pesan-pesan, masuk TV, ayo. Enak, murah. Ya, luar biasa kegiatan ini dilaksanakan oleh HPW. Mudah-mudahan tahun depan bisa lagi. Amin. Terima kasih Pak Haji Faik. Mudah-mudahan tahun depan genep, Pak. 7 orang. Amin. Ini kan kurang 1. Allah mengagumi. Assalamualaikum, saya Dr. Wahyu. Alhamdulillah saya ikut tur Prima Wisata. Alhamdulillah semua lancar, semua nyaman sampai sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih Happy Wisata. Ya, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita berada di peternakan onta bersama jemaah Nur Al-Fatah.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر الشعاع وعلى البحر الشعاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر Sahabat Masjidil Haram yang akan datang keseluruhan, ya, ini adalah pintu 1 yang sedang direnovasi, ya. Jadi hotel kita yang Rayana di sini, kemudian yang Olayan di sini. Bangunannya sudah 95%, relatif sudah selesai, megah sekali. Ya. Untuk hall yang belakang ini yang masih dikerjakan. Target yang akan diselesaikan oleh pemerintah Saudi ini adalah tahun 2030 semuanya selesai. Mudah-mudahan pada saat selesai semuanya kita masih umur panjang bisa hadir di tempat ini. Amin Allahumma. Jadi yang muda-muda kalau perlu silahkan kadang-kadang jalan-jalan ke area seberang, ke area seberang Masjidil Haram yang baru, akan melihat kemegahannya. Ini yang muda-muda saja, yang tua jangan, soalnya lumayan jauh kalau dipikir. Oke, tangga masuk pintu Ka'bah. Tangga masuk pintu Ka'bah. Jadi kalau pintu Ka'bah ini tinggi, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sudah ada yang berdoa di depan, di bawah pintu Ka'bah. Ini adalah untuk tangga masuknya. Tapi ini yang lama. Yang baru ada di Masjidil Haram. Ya, termasuk presiden kita dulu Pak Karno, kemudian Pak Harto, kemudian terakhir Pak Jokowi pernah masuk lewat tangga semacam ini. Ini adalah tempatnya yang lama. Di dalamnya ini ada batu. Tapi ini replikanya, yang asli ada di Masjidil Haram yang kita lewati bolak-balik setiap kita melaksanakan tawaf. Makam Ibrahim ini adalah dari sebuah batu yang pernah menjadi mukjizat Rasulullah mengangkat tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat membangun Ka'bah. Ka'bah tingginya kurang lebih 13 meter, pada saat tubuhnya ini, ujung batu ini mengangkat tubuhnya sampai di atas dibutuhkan. Sehingga itu adalah batu yang termasuk mukjizat. Sehingga ibu bapak kalau pas lewat, tawaf umpama kita lewat ke sini, banyak mungkin orang-orang itu mengelus-ngelus kaca. Ini kaca, tidak ada faedah manfaatnya. Yang paling penting adalah siap untuk mendekat, lihatlah ke dalamnya karena batu itu adalah batu mukjizat. Ucapkan subhanallah. Sambil kita berdoa, beberapa riwayat batu itu akan ditemukan di surga. Di atas menara ini, ya, dulu terbuat dari kuningan dan tembaga, tapi yang saat ini terbuat dari emas. Ini untuk yang lengkungan di atas ini adalah emas murni. Kalau yang bawahnya ini adalah lapisan, tapi yang atas itu emas murni. Itu di Masjidil Haram. Kalau di Indonesia pasti wis dipenek wong diambil orang. Ya, ini kalau di sini. Oke, Ibu Bapak, ini ada banyak foto-foto lama kita bisa saksikan bagaimana kondisi Masjidil Haram dulu. Ini juga banyak batu-batu granit
batu-batu yang menghiasi Masjidil Haram yang lama. Ini beberapa barang yang berasal dari Masjidil Haram. Tiang Masjidil Haram yang lama, pintu yang lama, kemudian batu marmer yang menghiasi di Masjidil Haram yang lama. Nah, ini oke, kita lanjut. Tapi kita dalam beberapa hari ini diberikan Allah kenikmatan untuk bisa merasakannya sendiri. Tadi pagi sudah banyak jamaah yang ke Hijr Ismail untuk sholat di dalamnya, untuk berdoa di dalamnya, untuk memegang, mencium Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang belum masuk ke Hijr Ismail? Ada? Nah, kalau ada nanti kita agendakan, karena kita 12 hari masih cukup banyak waktu. Oke. Yang di sebelah kiri kita ini adalah kiswah Ka'bah. Ya, dulu dalam waktu-waktu yang lama, dulu kiswah pernah berwarna hijau, berwarna merah, dan kemudian berwarna hitam. Ya, yang sudah bisa kita saksikan sekarang ini termasuk yang kanan itu juga dari kiswah. Kiswah pabriknya ada di sebelah itu diganti setahun sekali, setiap tanggal 9 Zulhijjah pada saat seluruh jamaah ada di Arafah. Adalah tempat atau cim-cim dari Hajar Aswad. Dulu terbuat dari tembaga, yang sekarang ini yang ada di Masjidil Haram sekarang ini tempatnya Hajar Aswad terbuat dari emas putih. Emas putih. Oke, kita lanjutkan Ibu Bapak, ini adalah kiswah pas tepat di pintu Ka'bah seperti yang ada dalam foto ini. Kemudian ini adalah pintu Ka'bahnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini adalah alat tenun lama untuk membuat kiswah yang dulu masih sangat tradisional. Oke, yang sebelah sini ini Ibu Bapak, ini adalah tiang di dalam Ka'bah Al-Musarrafah. Di dalam Ka'bah Al-Musarrafah itu ada 3 tiang. Ya, tiang seperti yang ada di ilustrasinya di gambar tersebut. Tiang Ka'bah. Kemudian tiang ini, untuk batu yang ada di belakangnya ini adalah batu yang menyangga tiang. Oke Ibu Bapak, kita punya kesempatan untuk tahu ini ada barang baru. Ya, bulan lalu belum ada. Ya, yang pertama Ibu Bapak, dulu ini seingat saya terakhir saya menyaksikan orang tawaf dipanggul, ya, dipanggul seperti Jenderal Sudirman. Itu terakhir tahun, saya yang tahu terakhir tahun kalau tidak 2002 2003 terakhir itu masih ada tukang-tukang panggul, ya. Jadi bisa seperti ini fotonya. Nah, di foto ini ada nih, ya. Kemudian waktu itu ada kursi roda dorong, kursi roda yang lama semacam ini nih. Ini juga terakhir seingat saya mungkin sekitar tahun 2005 mungkin. Tengah di atas lantai 2,5 itu ada motor listrik yang bisa dipakai, bisa kita sewa untuk tawaf dan sa'i. Ini adalah contoh yang double. Untuk yang mungkin berdua bisa sewa ini, untuk yang engkel kursinya 1. Nah, kadang ada pertanyaan, Pak, bolehkah saya tawaf sa'i? Boleh, tapi tentunya kalau tidak ada udzur mengurangi nilai pahala. Wong memang yang dinilai pahalanya itu kesulitan, capeknya, ya kan? Kalau memang udzur, contohnya sakit atau mungkin sudah nggak kuat, boleh. Karpet Masjidil Haram dari tahun ke tahun, ya. Saya itu ngumani sampai yang paling belakang saya tidak ngumani. Saya tidak tahu itu tahun berapa, ya. Mulai yang kedua, ketiga, keempat, dan untuk yang hijau ini baru kira-kira ya sekitar mungkin 3 tahunan mungkin. Replika Al-Quran Utsmani, Mushaf Utsmani, ini replika. Mushaf Utsmani yang asli itu ada di Museum Topkapi, di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Ini Ibu Bapak, kita bisa bayangkan hebat cerdasnya para sahabat dulu. Kalau Rasulullah kita tidak usah bahas, pasti lebih cerdas. Tapi sahabat itu cerdas. Ibu Bapak lihat ini, tidak ada titik, tidak ada harokat.
sekarang kita ini tanpa harokat saja sudah bingung. Ini tidak ada titik. Bapak, ini beberapa hal yang lain. Untuk yang di sini, Ibu Bapak, perpustakaan Makkah Al-Mukarramah, tepatnya dalam perpustakaan itu bangunannya adalah dulu tempat kelahiran Rasulullah SAW. Itu adalah dulunya tempat posisi rumah dari Sayyidina Abdullah, ya, Sayyid Abdullah, bapaknya Rasulullah, disitulah tempatnya. Kita akan terkesan selalu berada di Masjid Nabawi yang begitu estetikanya luar biasa. Ini adalah mihrab Rasul. Mungkin bapak-bapak kemarin sudah banyak yang ke sana, ya. Kemudian sebelahnya ini adalah yang dulu ada di Raudhah, La ilaha al-malikul haqqul mubin. Yang sebelah sananya foto dari mimbar dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di akhir hayatnya itu masih selalu merindukan bersama para sahabat. Sampai pernah di mimbar itu dalam keadaan sudah lunglai, nggak kuat, itu beliau pamitan kepada para sahabatnya. Wahai sahabatku, kayaknya aku tidak lama lagi. Apakah ada dari sahabatku, engkau, aku punya tanggungan sampai luar biasa, hal yang istimewa. Oke Ibu Bapak. Kalau yang sudah pernah tahu, ibu-ibu tahu ada kubahnya pada saat dibuka ditutup, alhamdulillah itu kesempatan yang luar biasa, ya, disyukuri. Yang indah sekali. Kubah itu beratnya hanya 4 ton. Padahal jalannya lembut sekali, tidak ada suaranya. Ada yang belum pernah lihat? Mudah-mudahan Allah mudahkan bisa datang lagi untuk bisa melihatnya. Ini adalah Ibu Bapak, ini adalah sumur Jam-Jam, ya, sumur Jam-Jam yang kuno, ya. Ini adalah pintu atau bibir dari sumur Jam-Jam yang itu masih berbentuk semacam ini, kurang lebih sekitar tahun 50-an. Cerita yang masih saya dapat cerita bahwa sekitar kakek nenek itu sekitar tahun-tahun 50-an itu kalau ngambil air Jam-Jam itu masih nimba semacam ini yang bisa kita saksikan sekarang. Terakhir sumur Jam-Jam itu masih bisa kita masuki ke lokasinya terakhir tahun 2003. Bagaimana posisinya? Ini ada di sini. Tahun 2003, Ibu Bapak, di pelataran Tawaf masih sepi sekali, ya. Ini terakhir, Ibu Bapak, biasanya kalau kita ajak tawaf di siang hari, itu selesai tawaf, ini lihat nih, masih longgar, masih sepi. Kita ajak masuk ke bawahnya, di dalamnya itu kita akan temukan posisi semacam ini, Ibu Bapak. Nah, ini banyak gelas-gelas, cangkir-cangkir dari stainless. Banyak jamaah kalau habis tawaf di siang hari panas, minum, mandi gebyuran. Di sini aman untuk gebyuran. Ini makanya kalau dalam cerita dulu banyak orang itu mandi air Jam-Jam. Masya Allah, keberkahannya luar biasa. Di manakah posisi sumur air Jam-Jam? Ini posisinya di sini, Ibu Bapak. Kalau kita ada di antara di lurus dengan Multajam. Jadi ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, ini tepatnya posisi sumur Jam-Jam. Sekarang ini sudah dipakai dengan mesin-mesin modern semacam ini. Subhanallah, kekuasaan Allah, Ibu Bapak. Air Jam-Jam itu setiap hari diambil jutaan liter, tapi tidak pernah kering, tidak pernah habis. Oke, mumpung kita masih ada di Mekah, Ibu Bapak, perbanyaklah minum air Jam-Jam, ya, sebanyak mungkin. Kalau minum air Jam-Jam, Rasulullah sudah sabdakan, ma'u Jam-Jam 5 suribalahu. Air Jam-Jam itu seperti apa yang diinginkan oleh orang yang meminumnya. Orang yang minum pengen sehat, diberikan sehat. Orang yang meminumnya minta untuk segera awet muda, diberikan awet muda. Orang yang minumnya mungkin untuk hal-hal lain, diberikan kecerdasan, akan insya Allah diberikan kecerdasan. Apalagi yang berangkat dengan anak-anak, mungkin bapak ibunya mandikanlah anaknya dengan air Jam-Jam di depan Ka'bah. Jadi kalau orang menyimpan air di situ, itu kalau kita orang Jawa semacam kalau kita nyimpen air di dalam kendi sing teko mayong, anceles. Nah, semacam itu. Sebelum zaman Rasul memang kota Mekah itu sudah luar biasa.
Nabi Adam, betul. Kemudian lama sekali sudah gersang tidak ada penghuninya. Kemudian dalam sejarah siapa ya lagi yang datang? Adalah Nabi Ibrahim membawa Ibu Hajar dan anaknya Ismail. Ibu Hajar dan Ismail yang bayi ditinggal di lembah yang tandus gersang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, hanya karena perintah Allah. Saya seneng tawaf rame. Kalau di musim haji itu sampai kita tawaf itu nggak bisa gerak ya, itu saya sangat menikmati. Istilah nek orang Kudus, orang Semarang itu saya merasakan datnyeng, ngedan, datnyeng. Saya merasakan nikmat. Apa nikmatnya? Saya merasa inilah saudara-saudara kita yang akan bersama kita di surga. Jadi semuanya penuh ketaatan kepada kita. Subhanallah. Jadi ibu bapak, kalau tawaf tidak ada dalam sejarah orang tawaf kok mati, itu tidak ada. Ya. Sesesak apapun, alhamdulillah. Jadi teorinya ibu bapak, mohon maaf kalau umpama sesak, nanti kalau di musim haji berjalannya jinjit, jangan pakai tenaga. Jinjit saja. Jadi jalannya jinjit agar tidak keplenet. Kemudian jangan pakai tenaga. Nah, kalau semakin penuh berarti malah semakin enak mengikuti arus, kegawa arus. Oke, mudah-mudahan yang belum haji segera bisa haji. Yang belum daftar pulang umroh wajib harus daftar. Ojo amin nek ora daftar. Ekstrim ini. Mau menunggu 23 tahun tapi atau mau mati sebelum haji. Nah, lebih baik itu. Bisa menunggu harus daftar. Kalau tidak daftar kapan le nunggu kan gitu kan. Ya. Nanti kalau Rasulullah sudah pernah sabdakan, siapa dari umatku yang dia sudah punya kemampuan untuk berhaji tapi menunda, kok sampai maut menjemputnya, aku tidak jamin dia mati dalam keadaan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Na'udzubillahi min dzalik. Yang saya jelaskan tidak hanya sebatas penjelasan, tapi bisa menjadikan ilmu yang dibawa pulang. Bu siapa tadi yang Lampung? Yang rajin mencatat? Rajin mencatat, Masya Allah. Ya, Bu Nur Aini, Ibu Haini ya, nanti dicatat, bisa ditularkan ilmunya kepada keluarga ya. Mudah-mudahan nanti hal-hal yang bisa menginspirasi kita untuk lebih baik, untuk lebih taat beribadah, mudah-mudahan akan bisa kita lakukan.